Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun materi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu tentang menyusun kritik terhadap karya sastra. Untuk itu, para siswa dimanapun kalian berada, simaklah baik-baik penjelasan pada materi hari ini. Kemampuan akhir yang diharapkan, siswa mampu menyusun kritik terhadap karya sastra. Jadi, kalian sebagai siswa harus bisa membuat kritik terhadap karya sastra yang nanti akan saya berikan pada tugas hari ini. Agar kemampuan akhir yang diharapkan dapat tercapai, alangkah sebaiknya kalian simak dulu penjelasan saya pada hari ini sampai selesai agar kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik. Untuk itu, kalian pun harus mempersiapkan buku catatannya agar bisa mencatat poin-poin penting dalam penjelasan saya pada hari ini. Hal yang harus dipegang oleh kritikus ya. Jadi kritikus itu adalah penulis kritik. Siapa itu penulis kritik? Itu kalian sebagai seseorang yang mengkritik sebuah karya sastra disebut dengan kritikus. Nah, hal yang harus dipegang oleh kritikus, yang pertama, kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Jadi kalian harus membacanya terlebih dahulu karya sastra yang akan kalian baca, ya, ya satu atau dua kali bahan bacaan karya sastra yang kalian baca, gitu ya, benar-benar sampai kalian memahami. Yang kedua, kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Jadi kalian pun harus bisa mengetahui unsur-unsur yang harus kalian kritisi. Kalau misalkan kalian mengkritisi sebuah cerpen, maka kalian harus mengetahui unsur-unsur cerpen itu sendiri, gitu ya, biar kalian bisa mengkritik itu dengan baik. Ketiga, kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Jadi kalian harus mengumpulkan uh, data yang penunjang ya, artinya agar kalian nanti bisa berpendapat secara logis, artinya masuk akal sesuai dengan data-data yang kalian kumpulkan berdasarkan karya sastra yang akan kalian kritik. Yang keempat, kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. Artinya, sebuah kritik tidak hanya mengungkap sebuah kelemahan, tetapi harus juga ada kelebihannya agar seimbang. Gitu ya. Jadi isi dari kritikus adalah kelemahan dan juga kelebihannya. Jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Artinya bisa digunakan kajian-kajian teori untuk memperkuat pendapat kalian mengenai kritik-kritik yang akan kalian sampaikan terhadap karya sastra yang sudah kalian baca. Perhatikan contoh pernyataan kritik pada cerpen Maling berikut ini. Yang pertama, dalam cerpen ini juga digambarkan bagaimana para pelaku korupsi dapat mempermainkan hukum negeri ini dengan uang haram mereka. Seperti yang dilakukan Pak Cokro dalam cerpen ini, dia memanfaatkan uang hasil korupsinya untuk meringankan hukumannya dengan membeli fasilitas mewah bak hotel berbintang 5 untuk fasilitas penjaranya. Nah, itu merupakan contoh kelemahan dari sebuah cerpen tersebut ya. Kemudian selain mengupas kelebihannya juga ya, maaf itu kelebihannya. Jadi selain mengupas kelebihannya, teks kritik tersebut juga harus menyampaikan kelemahan cerpen Maling tersebut seperti tampak pada kalimat contoh kedua ini. Yang pertama itu kelebihannya, yang keduanya adalah kelemahannya. Contohnya adalah paragrafnya adalah dalam penyampaian cerpen ini pengarang tidak menggunakan kosakata terpilih. Akibatnya pembaca kurang tertarik untuk melanjutkan cerita sampai selesai. Kosakata rutinitas membanjiri hampir di sepanjang cerita, membuat pembaca disergap kejenuhan dan kelelahan juga rasa malas melanjutkan cerita. Nah, itu adalah hal yang diperhatikan. Jadi kalau kalian mengkritik sebuah karya sastra, tidak hanya kelebihannya saja, tetapi kekurangannya pun harus ada. Atau sebaliknya tidak hanya kekurangan saja, tetapi kelebihannya pun harus ada. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak contoh kritik ya. Kalian harus memperhatikan contoh ini. Contoh kritik sastra cerpen Maling karya Lydia Kartika Dewi oleh Halsya Asri. Jadi kalian buat contoh kritiknya seperti ini ya.
Oke, secara lengkap tadi hanya sepintas saja mengenai kelebihan dan kekurangan kritiknya. Kalian nanti buat contoh kritik seperti ini. Cerpen berjudul Maling karya Lydia Kartika Dewi ini mengangkat kisah tentang masalah koruptor di Indonesia. Cerita bermula ketika keluarga Pak Cokro merenovasi rumahnya dengan yang sederhana menjadi rumah yang megah. Padahal dulu sebelum Pak Cokro merenovasi rumahnya, keluarganya dikenal sangat baik dan ramah terhadap semua tetangganya. Terlebih terhadap Bu Marni, tetangga depan rumahnya. Tetapi setelah menjadi orang kaya baru, keluarga Pak Cokro berubah menjadi keluarga yang sombong dan angkuh. Singkat cerita, terdengar kabar bahwa Pak Cokro terlibat dalam mega korupsi di perusahaannya. Dan tak lama setelah beredarnya kabar tersebut, Pak Cokro ditangkap pihak kepolisian di rumahnya. Dalam cerpen ini, pengarang menggambarkan watak tokoh Pak Cokro yang sombong dan angkuh setelah menjadi orang kaya baru. Dan dengan penggambaran watak tokoh ini, muncul berbagai konflik-konflik sederhana yang biasa ditimbul di masyarakat. Dalam cerpen ini juga digambarkan bagaimana para pelaku korupsi dapat mempermainkan hukum negeri ini dengan uang haram mereka, seperti yang dilakukan Pak Cokro dalam cerpen ini. Dia memanfaatkan uang hasil korupsinya untuk meringankan hukumannya dengan membeli fasilitas mewah bak hotel berbintang 5 untuk fasilitas penjaranya. Hal ini dibuktikan dalam kutipan di bawah ini. Ya, nggak apa-apalah di penjara, itu istirahat dari rutinitas kerja, sambung Bu Cokro. Karena walau di penjara saya sudah lihat tempatnya enak seperti di hotel, ada AC, kulkas, dan juga TV. Dalam kutipan tersebut jelas sekali menggambarkan betapa liciknya para koruptor dalam mempermainkan hukum di negeri ini. Cerpen ini tidak banyak menggunakan kata-kata konotasi. Pengarang dengan gamblang menceritakan setiap kejadiannya sehingga apa yang ia tuliskan bisa langsung tergambar di kepala pembacanya. Inilah salah satu kelebihan dari cerpen berjudul Maling karya Lydia Kartika Dewi ini. Cerpen ini juga syarat akan nilai moral dan sosial yang tersaji secara gamblang bagi para pembaca. Selain kelebihan, cerpen ini juga tak luput dari berbagai kekurangan. Dalam penyampaian cerpen ini, pengarang tidak menggunakan kosakata terpilih. Akibatnya, pembaca kurang tertarik untuk melanjutkan cerita sampai selesai. Kosakata rutinitas membanjiri hampir di sepanjang cerita, membuat pembaca disergap kejenuhan dan kelelahan, juga rasa malas melanjutkan cerita. Nah, kesimpulannya, isi cerita ini sepertinya terlalu ingin menjelaskan kepada pembaca, seolah-olah takut kalau pembaca tidak memahami cerita yang disuguhkan. Akibatnya, cerita menjadi kurang efektif dan bertele-tele. Agar cerita ini lebih menarik, sebaiknya pengarang menjelaskan isi cerita secara to the point, tidak bertele-tele, pemilihan kosakata juga lebih variatif, tidak mengulang-ulang dan kekinian, sehingga pembaca tidak jenuh dan lelah membacanya. Itulah contoh ya, secara lengkap bagaimana kalian mengkritik sebuah karya sastra. Oke, nanti ada tugas, kalian harus menyusun kritik terhadap karya sastra, nanti karya sastranya berupa cerpen akan saya berikan di tugas kalian. Ya, oke, sekian. Terima kasih. Semoga kalian memahami materi pada pelajaran kita pada hari ini dan semoga ada manfaatnya. Dan selamat mengerjakan tugas. Semoga kalian bisa mengerjakan dan berhasil mengerjakan tugas pada hari ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.